Rudal pertahanan udara HISAR, secara operasional digunakan untuk melindungi pangkalan militer, pelabuhan, fasilitas dan pasukan, dari serangan pesawat bersayap tetap dan berputar, rudal jelajah, rudal udara ke darat, dan kendaraan udara tak berawak, unmanned aerial vehicles. HISAR A dan HISAR O memiliki struktur modular sebagai bagian dari konsep keluarga mereka, dan dirancang agar kompatibel dengan berbagai platform, kendali tembak, dan infrastruktur kendali komando. Rudal ini memiliki kemampuan peluncuran secara vertikal dengan efektivitas 360 derajat, dengan tenaga motor pendorong 2 tahap. Jarak jangkau dua rudal ini cukup jauh, HISAR A jarak cegat mampu sejauh 15 km sedangkan HISAR O sejauh 25 km. Rudal-rudal ini membawa hulu ledak dengan fragmentasi high explosive, yang dipandu dengan sistem navigasi berdasarkan tautan data dan pencitraan inframerah. Bahan bakar yang digunakan adalah propelan padat pulsa ganda. Dan target sasarannya adalah pesawat tempur, helikopter, drone atau UAV dan rudal jelajah. ALCA Directed Energy Weapon System menetralisir atau menghancurkan total target, seperti improvised explosive devices, micro unmanned aerial vehicles, drone, mini unmanned aerial vehicles yang membawa berbagai kamera mata-mata, bahan peledak, dan lain-lain, serta serangan SWAM. ALCA Directed Energy Weapon System bertujuan menargetkan objek yang terdeteksi oleh radar secara otomatis. Melalui pemrosesan gambar, dibantu kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, sehingga mampu meminimalkan alarm palsu. Kehebatan lainnya ia juga mampu mendeteksi tanpa radar. Jarak pantau dengan radar mampu sejauh 4.000 meter. Senjata ini mampu menghancurkan musuh dengan laser, efektif dengan jarak 500 meter. Sedangkan rentang penghancuran efektif 1000 meter, dengan sistem penghancur elektromagnetik, mampu menghancurkan target meskipun datang secara bergerombol seperti lebah. Menembak secara berturut-turut dengan pemilihan titik penghancuran yang tepat pada target, meskipun target tersebut meluncur pada kecepatan 150 km per jam, serta memiliki presisi yang tinggi, presisi 8 mm pada 1000 meter. Senjata ini mampu dioperasionalkan pada malam dan siang hari. Selain berfungsi sebagai senjata cegat, ia juga bisa digunakan sebagai alat pengawas saja. Kelebihan lainnya ia memiliki biaya yang sangat rendah dalam setiap bidikannya, dan mengurangi terjadinya human error karena pendekatan neuroergonominya. Dan cukup 1-2 orang dalam pengoperasiannya. Area penggunaan bisa pada operasi perkotaan melawan, improvised explosive devices atau teroris, perlindungan satuan militer, perlindungan gedung pemerintah, perlindungan bandara, perlindungan kawasan pemukiman, perlindungan fasilitas produksi teknologi tinggi, perlindungan pembangkit listrik, perlindungan VIP, perlindungan fasilitas kritis lainnya, penggunaan seluler, pengoperasian di dalam kabin dan kegunaan lainnya sesuai yang diinginkan. Base Bleed Unit digunakan untuk meningkatkan jangkauan artileri kaliber 155 mm sebesar 30%. Dengan teknologi ini, penyerangan ke tempat musuh dapat dilakukan dengan lebih aman. Penambahan 30% sangat berpengaruh signifikan terhadap strategi tempur yang akan diterapkan. Keamanan dari serangan balasan pun dapat diminimalkan. Bahan bakar tambahan yang digunakan dalam amunisinya adalah propelan jenis komposit propelan padat. Roket artileri Roketsan memberikan daya tembak massal untuk kekuatan manuver, dengan dispersi minimum, dan efektivitas hulu ledak maksimum, pada target antara jarak 3-40 km. Roket pod 107 mm dan 122 mm dirancang untuk penyimpanan jangka panjang. Pod yang terkunci berisi 20 biji roket siap pakai, roket berpemandu. Ini memberikan keuntungan seperti perlindungan terhadap cuaca buruk dan kondisi lingkungan, umur simpan yang diperpanjang, transportasi mudah, bongkar muat cepat dan mudah, waktu reaksi cepat, serta bebas perawatan. Bahan bakar yang digunakan adalah jenis propelan yang mengurangi asap, berbasis komposit padat. Roket jenis ini memiliki hulu ledak tinggi dengan fragmentasi bahan peledak tinggi plus bola baja. Berat hulu ledak 8,4 kg sampai 18,4 kg. Radius efektif hulu ledak 14 meter sampai 40 meter.
Sistem senjata MCL, Multi-Caliber Launcher, mampu memberikan tembakan presisi, pada target kritis antara jarak 16-280 km. Baterai terdiri dari Command dan Control Vehicles, Launcher, Ammo Supply Vehicles, Meteorology Vehicles dan Maintenance dan Repair Vehicles, serta kendaraan misi lainnya yang dibutuhkan. Peluncur ini terbuat dari pot baja, membawa derek onboard untuk pasokan amunisi. Memiliki sistem bidik otomatis dengan sistem komunikasi, berkabel atau nirkabel, suara atau data. Mempunyai sistem stabilisasi hidrolik, sistem meteorologi darat terpadu, sistem tekanan kabin, sistem catu daya dan distribusi, mampu menembak dari kabin dan punya kemampuan menembak jarak jauh, serta siap menembak dalam 5 menit, juga memiliki perlindungan balistik. Baterai sistem senjata MCL mampu melakukan misi independen dengan kendaraan pendukung misinya. Baterai sistem senjata MCL tipikal terdiri dari 1 kendaraan komando dan kontrol, 6 kendaraan peluncur, 6 kendaraan pasokan amunisi, 1 kendaraan meteorologi, dan 1 kendaraan pemeliharaan dan perbaikan. Jumlah dan jenis kendaraan dapat disesuaikan. Sistem komando dan kontrol dan sistem manajemen senjata baterai dapat diintegrasikan dengan otomatisasi dukungan tembakan modern dan sistem kontrol dan manajemen komando medan perang. Radar melacak target memasok informasi target ke baterai. Sistem ini merupakan kekuatan pencegah, karena jangkauannya yang jauh dan kemampuan menembak massal. Oleh karena itu dapat melakukan tugas-tugas vital, dalam berbagai misi dari pemeliharaan perdamaian, pertahanan dan operasi serangan, untuk mendukung kekuatan manuver. Peluncur dengan sempurna dapat melakukan tembak dan lari dengan navigasi inersia dan global serta sistem bidikan otomatisnya. Kelebihan lainnya ia mampu untuk menembak dalam waktu 5 menit setelah penggelaran, mampu untuk berpindah dalam 5 menit setelah menembak, mampu untuk melakukan beberapa misi penembakan dalam waktu singkat. Kendaraan peluncur ini berroda taktis 6x6 atau 8x8, yang memberikan kemampuan perjalanan di jalan raya dan di luar jalan raya yang superior. Strukturnya yang ringkas dan kokoh menyediakan platform peluncuran yang andal. Sistemnya memberikan kemampuan bertahan yang tinggi di medan perang, dengan kemampuan membidik dan berpindah yang cepat, kemampuan menembak dan berlari cepat, mobilitas tinggi dan sistem komunikasi digital dan suara yang aman. Selain itu, sistem ini dapat diangkut melalui darat, laut, kereta api dan udara, dapat diangkut oleh hampir semua jenis pesawat kargo. T-122, 122 mm Multi-Barrel Rocket Launcher, MBRL, adalah sistem senjata yang memberikan dukungan tembakan terkonsentrasi dan efektif terhadap target prioritas tinggi dalam segala kondisi cuaca dan medan pada siang dan malam hari. Sistem MBRL T-122 dapat memberikan daya tembak tidak langsung dalam jarak 16-40 km. Dengan spesifikasi sistem, pot baja atau komposit, memiliki derek onboard untuk pasokan amunisi, mampu bidik otomatis, sistem komunikasi, berkabel atau nirkabel, suara dan data. Punya sistem stabilisasi hidrolik, sistem meteorologi darat terpadu, dapat dipasang sistem tekanan kabin, mempunyai sistem catu daya dan distribusi, siap menembak dalam 5 menit, dapat berguna sebagai perlindungan balistik, dapat digunakan 24 jam penuh selama 7 hari di segala cuaca atau medan. Peningkatan responsivitas, peningkatan efektivitas terhadap target kritis. Mudah dibawa lewat udara, darat atau laut dan hanya dioperasionalkan oleh 3 kru saja. Rudal berpandu laser 2,75 CIRIT adalah solusi yang sangat akurat dan hemat biaya, untuk helikopter bersenjata, dioptimalkan untuk digunakan melawan target lapis baja atau tidak lapis baja yang diam atau bergerak. Rudal berpandu laser CIRIT 2,75, telah dirancang untuk mengisi celah taktis antara roket terarah 2,75, dan rudal anti-tank. CIRIT rudal berpandu laser 2,75, disimpan dalam tabung untuk memudahkan pemuatan ke peluncur dan ditembakkan dari peluncur cerdas. Smart Launcher-nya memungkinkan informasi platform dan target ditransfer secara otomatis ke rudal, sebelum ditembakkan untuk meningkatkan kinerja.
Komunikasi melalui antarmuka Smart Launcher memungkinkan transfer penyelarasan, memanfaatkan posisi dan status platform, kondisi lingkungan, koordinat target, dan posisi target. Desain serbaguna CIRIT rudal berpandu laser 2,75, memungkinkan integrasi yang mudah dengan platform yang berbeda. Ini telah membuktikan kemampuannya dalam skenario keterlibatan udara ke permukaan dan permukaan ke permukaan. CIRIT rudal berpandu laser 2,75, dapat diintegrasikan ke dalam berbagai platform seperti helikopter, UAV, kendaraan darat, platform darat tetap atau di derek, pesawat dukungan udara jarak dekat, platform angkatan laut, termasuk kapal penjaga pantai dan kapal patroli cepat.